Ya, kita tiba di segmen terakhir di Berita Satu View. Tadi kita mengambil sedikit sebelum kita melihat apakah berita-berita ini masih akan terus menjadi berita utama di minggu depan. Tapi saya mau terkait dengan segi ekonomi atau politik yang tadi diambil oleh Pak SBY di akhir pekan ini, atau di masa pemimpinannya. Kita tahu bahwa sejak 2004 BBM 4 kali naik, di tahun 2013 dan di 2014 naik lagi, turun sebanyak 3 kali sejak 2004. Nah, ini kita lihat memang naik turun. Ini kebijakan terkait dengan BBM ini seperti apa? Mungkin Mas Hedi? Saya yakin Presiden SBY tidak akan menaikkan BBM. Pemerintahan Presiden SBY yang tinggal sampai Oktober nanti, waktunya sangat pendek itu. Tapi saya sangat yakin pemerintahan yang berikutnya akan menaikkan BBM, karena tanpa kita mengurangi subsidi BBM, pemerintahan kita tidak akan jalan. Pembangunan kita tidak akan berjalan karena beban subsidi kita demikian besar. Dihitung saja hampir 300 triliun ya. 300 triliun itu duit yang sangat besar. Dan kalau melihat timing, biasanya pemerintah itu melakukan kenaikan itu juga melihat waktu. Kenaikan BBM pasti akan melakukan. Desember saya yakin tidak akan menaikkan karena itu waktu bersamaan dengan belanja masyarakat kita yang sangat besar. Untuk belanja Natal, belanja Tahun Baru itu sangat besar. Kemudian Januari masih ada beban masyarakat. Perkiraan saya akan dinaikkan sekitar bulan Maret. Disitulah bulan yang sangat kosong. Karena kalau mundur lagi, bulan Juni kebutuhan masyarakat akan besar. Ya. Menyangkut anak-anak sekolah. Mei, Juni. Berarti jadi, memang perlahan akan meningkat BBM ini dan sesuai dengan timingnya yang tepat seperti itu, Mas Hedi. Saya yakin Maret nanti pasti akan dinaikkan. Itu Maret 2015 ramalan bukan ramalan ahli nujum ya, tapi berdasarkan perkiraan kelaziman yang terjadi. Saya yakin Maret, entah berapa besar pasti akan subsidi, kalau pakai bahasa pemerintah bukan dinaikkan BBM tapi subsidi dialihkan ke yang lebih tepat gitu kan. Gitu. Mas Teguh. Ya ini tadi itulah, winning dan governing itu dua hal yang berbeda dalam politik. Mungkin winning itu pekerjaan yang berat tapi bisa dilakukan. Nah, tapi governing itu kan jauh lebih berat. Dan kita pengamat saja ini sebetulnya, toh yang menjalankan mereka juga. Maksudnya begini, bicara soal kenaikan harga BBM, ini kan pembicaraan setiap tahun juga. Dan kita tahulah komponen-komponen harga itu, ini kan supply, demand, dan seterusnya. Ya, ada lifting yang tidak terangkat-angkat misalnya, ada eksplorasi yang tidak pernah maksimal misalnya. Katakanlah misalnya terpaksa kita harus naikkan lagi tahun depan. Dan idealnya apa sih? Ya jangan dinaikkan lah, kok bisa diturunkan gitu. Ya, coba aja dibangun infrastruktur minyaknya. Ini kan pembicaraan usang juga sebetulnya, ya kan? Nah, tapi nanti ketika pemerintahan baru ini dia govern, ya kan, dia governing, apakah mereka akan mengambil kebijakan yang misalnya cenderung untuk bisa mengontrol sendiri harga minyak? Caranya apa ya? Infrastrukturnya dibangun dong, diperbaiki. Jangan hanya jadi bahan diskusi di media di mana-mana, tapi kemudian tidak melakukan apapun sehingga akhirnya kita tetap tergantung pada harga minyak di pasar dunia. Dan kalau bicara soal bulan Desember, Januari, ya mau tidak mau memang harga minyak dunia sebenarnya selalu naik, selalu naik. Musim dingin di sana itu sederhana, musim dingin kebutuhan BBM banyak. Nah kita yang tersiksa di sini, karena kalau kita ikut melepas ya kita juga tadi itu masyarakat terbebani cukup luar biasa. Tapi kalau saya ya kok bisa nih ya, siapapun yang berkuasa nanti diperbaikilah, karena ini termasuk elemen sisi paling elementer dari ekonomi kita, BBM ini. Iya benar, berarti memang jadi pemerintah berikutnya harus menanggapi terkait dengan BBM subsidi ini. Oke baik, nah ini untuk di segmen terakhir ini seperti biasa, apakah mungkin terkait dengan masalah MK ini, putusan MK masih akan menjadi berita utama di Rakyat Merdeka Online dan juga majalah Gatra? MK masih akan jadi berita utama, tapi pidato seputar APBN, beban ekonomi negara ini akan lebih, ke depan ini lebih ramai. Kalau MK kan putusannya masih minggu depan ya. MK masih jadi berita utama, tapi untuk 2-3 hari ini akan lebih ramai lagi berita soal APBN kita dan beban ekonomi kita. Itu. Ya, saya kurang lebih sepakat, kurang lebih begitu juga nanti. MK masih akan menjadi tema, apalagi tanggal 20 itu hari Rabu ya. 21 ya. Dan untuk sementara APBN saya kira nanti di nomor 2 lah ya. Baru mungkin menjelang pembentukan kabinet nanti orang bertanya-tanya bisa nggak postur kabinet ini kira-kira menjalankan yang ini tadi gitu ya, atau memanfaatkan ruang lebar yang diberikan oleh pemerintahan SBY tadi ya, kira-kira itu. Jadi masih akan, ya MK masih akan nomor 1, kemudian adalah terkait dengan APBN, lalu dengan kabinet seperti apa yang akan disusun oleh pemerintah yang baru. Baik, terima kasih Mas Teguh dan juga Mas Hedi telah hadir bersama kami dalam Berita Satu View. Dan pemirsa, Jurnal Pagi akan kembali dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini.